Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Gio Satriani, dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Pada video kali ini saya akan kembali berikan grammar challenge untuk teman-teman semuanya, ya, tantangan grammar. Apa tantangan grammar pada video kali ini? Sebelum saya kasih tahu tantangannya, saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, ya, segera klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video bahasa Inggris yang lain yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, langsung saja ke the challenge, ya. Ini dia challenge kali ini, yaitu a versus an. Banyak pertanyaan yang muncul, ya, yang disampaikan oleh teman-teman pembelajar bahasa Inggris, terutama yang pemula, ya. Bagaimana membedakan dan an, ya. Ada juga yang tidak bertanya tapi langsung menggunakan, ya, langsung menulis atau langsung mengucapkan atau an tapi tidak pada tempat yang benar. Nah, di sini saya akan kasih tahu, ya, apa bedanya antara dan an. Oke. Nah, yang pertama, ya, dia menunjukkan jumlah tunggal atau satu. Bermakna bisa dimaknai sebuah, seorang, seekor, dan lain-lain, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tergantung yang mengikuti apa. Kalau hewan biasanya seekor kucing, seekor gajah, gitu, ya. Kalau profesi seseorang biasanya pakai seorang, ya, seorang dokter, seorang guru. Atau kalau itu benda yang lain, ya, jenis benda yang lain bisa kita pakai sebuah, misalnya sebuah buku, sebuah pensil, sebuah payung, begitu, ya. Oke, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, ini harus diikuti dengan bunyi konsonan. Nah, ini yang paling penting, ya. Yang menentukan kenapa harus pakai yaitu diikuti bunyi konsonan. Contoh, misalnya a boy. Oke, nah di sini ada konsonan bunyi, ya. Kalau hurufnya dia huruf B. Kalau bunyinya itu bunyi B, gitu, ya. Dia masuk kategori konsonan. Kemudian a cat. Nah, di sini cat itu berawalan konsonan, yaitu k, seperti bunyi K itu, ya. Kalau hurufnya C, nah cuman bunyinya seperti K, ya, ke, cat. Nah, maka harus pakai a cat, bukan an cat, gitu, ya. Students. Nah, students, seorang siswa. A students. Kenapa a? Karena students itu berawalan konsonan s, ya, bunyi s. Sehingga harus menggunakan a, bukan an students, tapi a students. Kemudian ada kata banana, pisang, ya, banana. Nah, banana berawalan apa? Berawalan bunyi b, seperti boy, ya. Sehingga harus menggunakan juga. Kemudian ada a piece of cake. Nah, ini berupa frase, ya, frase kata benda. Piece. Nah, piece di sini yang dilihat adalah p-nya ini, ya, bukan cake-nya, ya, tapi yang di depan, yaitu piece. Piece berawalan bunyi konsonan p. Nah, sehingga yang dipakai adalah a piece, bukan an piece, gitu, ya. Nah, contoh yang terakhir ini kadang-kadang teman-teman keliru, ya, karena terjebak dengan huruf awalnya. University. University ini kalau dilihat hurufnya memang huruf U. U dalam bahasa Indonesia U, ya, tapi dalam bahasa Inggris dia U. Sehingga bunyinya sebetulnya bukan U tapi Y, berawalan Y, ya. U, university. Nah, U bukan bunyi U tapi Y. Bunyi huruf seperti huruf Y, itu Y, itu, ya. Nah, maka dia termasuk konsonan. Ya, dia termasuk konsonan. Maka yang dipakai adalah a university, bukan an university, ya, karena dibaca Y. Nah, jadi itu syarat untuk menggunakan Oke, ya. Kemudian yang kedua yaitu an. Kapan kita menggunakan an? Nah, an ini punya 2 poin yang sama dengan ya. Sama-sama menunjukkan jumlah tunggal atau satu, sama-sama bermakna sebuah, seorang, seekor, dan lain-lain, ya. Tapi yang membedakan adalah jika diikuti dengan bunyi konsonan, maka an harus diikuti bunyi vokal.
Bunyi vokal itu A, I, U, E, O. Nah, itu yang dimaksud dengan bunyi vokal ya. Misalnya pada kata apple. Apple berawalan bunyi apa? Bunyi A. Sehingga tidak boleh apple, harus an apple. An apple. Kemudian umbrella, payung ya, umbrella. Nah, di sini ada bunyi A, umbrella ya. Sehingga yang dipakai adalah an umbrella. Sebuah payung, bukan umbrella. Kemudian ada lagi yaitu egg, telur ya, telur. Egg berawalan bunyi vokal e ya, egg ya, sebutir telur, makanya an egg. Old man, nah old man ya, dan noun phrase di sini diawali dengan old. Nah, old berawalan bunyi o, masuk vokal ya, sehingga seorang laki-laki tua ya, an old man, bukan a old man. Kemudian contoh berikutnya yaitu ada kata hour. Kalau dilihat hurufnya memang H ya, pakai huruf H di sini ya, tapi bacanya bukan dibaca H ya, bukan dibaca hour, tapi dibaca hour, bacanya A, bacanya vokal, bukan konsonan ya. Kalau hour, nah itu konsonan dari huruf H itu ya, H. Tapi di sini bacanya dia bukan hour tapi hour, sehingga menjadi berawalan bunyi vokal. Ya, jadi yang dihitung adalah A-nya, bukan hurufnya ini, tapi bunyi A, hour. 1 jam berarti an hour, bukan a hour. Gitu ya. Oke, kemudian an honest girl. Oke, nah di sini juga ada kata honest. Nah, tulisannya juga sama dengan hour ya, berawalan H, tapi bunyinya itu A. Honest bisa juga dibaca honest ya, O atau A sama-sama vokal. Nah, maka artikel yang dipakai adalah an, bukan ya, an honest girl. Nah, jadi itu perbedaan antara dengan an ya. Jadi inti perbedaannya apa? Apabila diawali dengan diikuti dengan bunyi konsonan, sementara jika harus diikuti dengan bunyi vokal. Nah, itu kuncinya. Paham ya? Gampang kan? Oke, nah jadi ini poin grammar ya, jadi masuk kategori grammar tapi yang mudah, sangat mudah, sehingga tidak masalah jika dipelajari oleh teman-teman yang pemula sekalipun. Oke, jika masih ada yang mau ditanyakan atau masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi pada grammar challenge berikutnya. Thank you.